sini kita dapat mengambil sebuah peristiwa, sebuah pelajaran bahwasannya ternyata sekelas Nabi Muhammad orang yang paling mulia di muka bumi ini juga ternyata dicoba oleh Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Sehingga seringkali Ustadz, ketika kita dapat cobaan oleh Allah, kita mendapatkan cobaan dari Allah, kita itu seringkali merasakan sedih. Kalau bahasa sekarang merasakan down. Atau bahkan kita merasa ingin putus asa. Nah, bagaimana Ustadz ketika kita menyikapi cobaan dari Allah atau mengambil hikmah dengan adanya peristiwa Ummul Husni ini, kita meyakini bahwasannya Allah itu ternyata ada. Allah itu hadir dengan kodok dan kodarnya. Untuk mempersingkat waktu Ustadz, mungkin bisa dijelaskan mengenai resep atau semacam hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Ummul Husni ini. Marilah kita simak penjelasan dari Ustadz Isa Soleh Kude selaku Dewan Syariah Yayasan Dana Sosial Al-Falah pada kajian online malam hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. uh, para hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatid dan semua yang hadir pada majlis yang mulia ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa dalam rangka untuk bersama-sama menimba ilmu, bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama membahas, mengkaji salah satu atau bagian dari perjalanan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hingga malam Saya di screenshot yang ini Gus. hingga Saya di screenshot. ya Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 24 bulan Rajab. Ya, kalau saya tidak salah, kita bisa berkumpul, bertemu dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi insya Allah iman kita juga dalam keadaan baik-baik saja. Karena yang terpenting dari kesehatan itu adalah kesehatan iman. Ya, kesehatan fisik sangat penting. Namun lebih penting adalah kesehatan iman kita, kesehatan rohiyah kita, kesehatan spiritual kita. Itu sangat-sangat penting. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga kesehatan jasmani maupun rohani kita oleh Allah sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Para hadirin yang saya muliakan, tadi telah diberi muqaddimah, pendahuluan, ya. Mohon maaf Ustadz, hostnya ini Ye, Ustadz. Ustadz siapa? Saya Musli Habibi Ustadz. Muslih Habibi. Ya, yang tadi telah diberi muqaddimah oleh Ustadz Muslih Habibi terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj dan peristiwa yang mendahului peristiwa Isra wal Mi'raj. Memang kalau kita bicara di bulan Rajab, kalau kita berada di bulan Rajab ini, kita selalu diingatkan dan selalu di apa namanya kita mendapatkan pembicaraan atau peristiwa yang selalu bahkan dirayakan
itu yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Peristiwa, bahkan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mukjizat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang luar biasa sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra dan juga surat An-Najm. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra. Asra itu memperjalankan. Ya, Isra itu memperjalankan. Diperjalankan dari mana? Diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Luar biasa. Masjidil Haram itu berada di kota Makkah, Masjidil Aqsa berada di kota Palestina. Berada di negeri Palestina. Ya. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah? Lailan, di malam hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kemuliaan Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana telah kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Jadi Al-Isra itu artinya Allah memperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak berhenti sampai Masjidil Aqsa, Allah memberi kemuliaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi langsung dengan Allah. Nabi diberi kemuliaan dengan Mi'raj, diangkat. Nabi diundang ke atas. Mi'raj itu naik ke atas. Allah Azza wa Jalla mengingatkan atau menceritakan peristiwa ini di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Di mana di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidr ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya dalam rupanya yang asli, yakni Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Disebutkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad SAW tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Nabi SAW diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tentunya perincian dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini disebutkan pula di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang diakui kesahihannya.
Para hadirin yang saya muliakan, peristiwa Isra wal Mi'raj ini dikatakan oleh para ulama sebagai takrim wa ta'zim, pemuliaan, pengagungan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai tasliyah. Tasliyah itu pelipur lara, sebagai hiburan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sebagai tasliyah? Karena sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang telah disinggung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat. Tentu beliau ketika memproklamirkan sebagai seorang nabi, beliau sudah mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dari Allah. Namun di tahun ke-10 ini ada ujian-ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ujian pada tahun ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan meninggalnya dua sosok yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi, dan dua sosok yang betul-betul melakukan pembelaan dan perlindungan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok tersebut adalah paman beliau Abu Talib dan juga istri tercinta beliau Khadijah binti Khuwailid. Kedua sosok ini sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib sekalipun belum beriman kepada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul berupaya untuk menjadi pelindung bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau, tidak ingin dan tidak rela jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari saudaranya ini, diganggu, disakiti. Sekalipun Abu Talib belum beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Nabi Abu Talib ini. Demikian pula dengan istrinya. Kita bisa membaca sejarah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, wanita yang pertama kali beriman kepada beliau, wanita yang menyerahkan hartanya, wanita yang menyerahkan tenaganya, wanita yang betul-betul telah menyerahkan jiwanya untuk memperjuangkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang selalu mendampingi Rasulullah, yang memberikan kekuatan baik secara finansial maupun secara psikis. Khadijah, orang yang betul-betul menjadi partner dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dipanggil oleh Allah di tahun yang sama. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin, di tahun itu pula setelah meninggalnya kedua sosok yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak berputus asa, tidak kemudian berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi meninggalkan tugas utama yaitu berdakwah di jalan Allah. Beliau pun melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan Islam. Beliau pun berdakwah di jalan Allah menuju Taif. Beliau mengajak penduduk Taif untuk memeluk agama Allah. Beliau mengajak penduduk Taif untuk mengucapkan kalimat syahadat. Beliau datang ke negeri, ke wilayah Taif bukan untuk mengambil harta mereka, bukan untuk mendapatkan posisi di tengah-tengah mereka. Beliau hanya mengajak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menyelamatkan umat penduduk Taif dari kesyirikan, dari penyembahan berhala. Beliau datang dengan harapan keimanan dan keislaman penduduk Taif. Namun apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan respon buruk yang luar biasa. Beliau justru ditolak, beliau justru dilempari batu, bahkan darah mengucur dari wajah beliau.
darah mengucur dari tubuh beliau. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla mengutus seorang malaikat. Allah mengutus malaikat untuk memberikan tawaran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran apa? Tawaran agar penduduk Taif dibinasakan, ditimpakan gunung yang ada di sekitar mereka. Namun apa jawaban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa respon baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, jangan. Jangan. Saya berharap dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dari anak keturunan mereka. Kalau orang-orang tua mereka belum beriman, mudah-mudahan anak keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Bagaimana besarnya harapan beliau untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Beliau tidak ingin malaikat memberikan hukuman, segera memberikan hukuman. Jika malaikat betul-betul menimpakan hukuman kepada penduduk Taif, maka binasa mereka semua. Dan coba kita lihat sekarang. Taif menjadi bagian dari wilayah yang di situ pemeluknya adalah pemeluk orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan ampunan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Antum bisa bayangkan bagaimana tekanan psikis yang dihadapi oleh baginda Muhammad SAW. Ditinggal orang yang dicintai, mendapatkan perlakuan buruk, dan ingat, beliau adalah utusan Allah. Beliau tidak ingin apa-apa dari manusia. Beliau tidak ingin mengambil dunia mereka. Beliau hanya ingin mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun perlakuan yang luar biasa, perlakuan buruk yang beliau terima, subhanallah. Beliau betul-betul mendapatkan tekanan yang luar biasa. Dan pada peristiwa Taif tersebut, beliau tidak kemudian mengeluh dalam pengertian beliau menyalahkan takdir. Beliau mengatakan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa? Tidak. Bahkan beliau menyampaikan munajat kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah. Bahkan beliau di antara doanya beliau di dalam doa tersebut ada kalimat-kalimat yang menuduh diri beliau sendiri. Ada kalimat-kalimat yang beliau harapkan ini bukan kesalahan beliau. Ini bukan karena murkanya Allah kepada beliau. Dan beliau mengatakan, jika Allah engkau tidak murka kepadaku ya Allah, semua ujian itu adalah ringan. Ujian terberat, ujian yang berbahaya, dan musibah terberat bukan ujian-ujian duniawi, namun ujian yang terberat adalah ketika Allah murka kepada kita. Itulah azab. Itulah ujian yang betul-betul akan membuat kita binasa di dunia sampai di akhirat. Selama Allah tidak murka kepada kita, maka semua apa yang kita alami, yang kita hadapi, itu semuanya ringan. Karena apa? Karena semua ujian yang Allah berikan kepada kita selama kita ridha, di balik itu ada kegembiraan, ada kebaikan, ada reward yang telah Allah sediakan, yang dimana kebaikan dan kegembiraan itu membuat kita akan lupa dari semua ujian-ujian yang telah kita terima. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Nabi SAW betul-betul tetap konsisten di jalan Allah, meskipun penolakan, ujian, berbagai macam tekanan, beliau tetap ridha dengan Allah. Beliau tetap berjalan di jalan Allah, dan beliau terus berdoa kepada Allah. Maka disitulah Allah memberikan satu reward hadiah yang besar, di mana Allah mengundang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengundang beliau untuk berjumpa dengan Allah, untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah, dijemput oleh malaikat Jibril sebagaimana di dalam hadis yang sahih, menggunakan kendaraan burak, ya, semacam hewan tunggangan. Nabi SAW diundang oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah Nabi SAW dipertemukan dengan para nabi. Disitulah Nabi Muhammad SAW melihat syurga. Disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlakuan yang istimewa, penghormatan yang luar biasa. Setelah menjalani peristiwa-peristiwa yang betul-betul memberikan tekanan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, dan kita tahu bahwa Isra wal Mi'raj itu selalu dikaitkan dengan perintah salat, dan memang itu salah satu poin yang luar biasa di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu kewajiban salat yang Allah wajibkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Seluruh kewajiban selalu melalui perantara, hanya perintah salat. Hanya salat. Semua perintah, semua ibadah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara. Hanya ibadah salat Allah mengundang baginda Muhammad SAW untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, dan Allah langsung memberikan instruksi kepada baginda Muhammad SAW terkait dengan kewajiban melaksanakan salat bagi umatnya. Pada peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad SAW melihat kebesaran Allah, keagungan Allah yang menguatkan keimanannya, yang semakin menguatkan keimanan baginda Muhammad SAW. Ini yang dikatakan oleh para ulama tasliyah, semacam hiburan buat baginda Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Kemudian beliau pulang, kembali lagi ke Mekah, hanya dalam satu malam. Dan peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, peristiwa yang disepakati kejadiannya, bahwa peristiwa ini terjadi. Dan ini salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah, meyakini adanya peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Nabi diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Dengan ruh dan jasadnya, bukan dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Tidak dalam keadaan tidur. Ini yang diyakini oleh mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, juga menjadi peristiwa yang menguji keimanan orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Karena sekembalinya Nabi Muhammad SAW dari perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau kembali ke Mekah, kemudian beliau menceritakan peristiwa ini, apa yang terjadi. Penolakan, pelecehan yang didapat oleh baginda Muhammad SAW. Tuduhan-tuduhan miring kepada baginda Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka mengatakan, lihat Muhammad sudah mulai gila. Lihat Muhammad sudah betul-betul kehilangan akal sehatnya. Bagaimana bisa seseorang berangkat ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu yang singkat? Bahkan disebutkan di dalam buku sejarah, sebagian orang yang beriman murtad. Para hadirin, Anda bisa bayangkan ya, kalau di masa itu orang belum pernah lihat pesawat, belum pernah lihat teknologi, tidak ada teknologi, belum pernah lihat kereta cepat, belum ada burak. Tiba-tiba mendapatkan informasi seperti itu. Jangankan orang-orang yang hidup pada zaman itu, zaman sekarang saja, orang yang mengaku beriman ada yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu? Itu ujian berat, Pak. Ujian yang sangat berat. Dan kita pun seandainya hidup di zaman Nabi, mendengar Nabi menyampaikan berita seperti itu, belum tentu kita beriman. Belum tentu.
Maka alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu ya Allah ujiannya itu luar biasa. Makanya saya sering mengoreksi dan mengingatkan saudara-saudara kita yang mengatakan enaknya hidup di zamannya Nabi, ketemu dengan Nabi, ya bisa langsung berjumpa dengan Nabi. Naam, dari sisi itu enak, tapi tidak enaknya luar biasa banyaknya. Anda bayangkan hidup di zaman Nabi itu setiap hari gangguan, tekanan, upaya pengusiran, pembunuhan, perang di Madinah sudah pindah punya negara, perang setiap tahun. Saya khawatir kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup pada zaman itu bukan ngikut Nabi, Pak. Mungkin kita ngikut Abu Jahal, mungkin kita ngikut Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Jadi luar biasa. Ujian di zaman Rasulullah, ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu ujian yang sangat berat. Silahkan dibaca sejarah baginda Muhammad SAW. Adapun ujian yang Allah berikan kepada kita jauh lebih ringan dibandingkan dengan ujian baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para hadirin, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu ditolak. Ya. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang menolak, mencibir, mencela, menghina. Dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu juga mereka ingin menjadikan peristiwa ini, cerita ini, mereka ingin menjadikan cerita Nabi Muhammad SAW telah melakukan Isra wal Mi'raj, mereka jadikan cerita ini untuk menggoyahkan iman orang-orang yang telah bersyahadat. Dan berhasil. Sebagian orang murtad. Dan mereka membuat opini, membuat berbagai macam ya untuk membentuk opini bagaimana ini Muhammad ini sudah tidak bisa dipercaya. Dan mereka menuju satu orang, satu sosok. Yang mana mereka tahu kalau sosok ini tidak percaya dan murtad, maka Nabi Muhammad akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Siapa sosok tersebut? Abu Bakar. Mereka mendatangi Abu Bakar, menyampaikan cerita Nabi Muhammad SAW, dan mereka berharap Abu Bakar tidak percaya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar dari mereka? Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang lebih tidak masuk akal dari ini, saya beriman. Saya percaya. Seandainya ceritanya lebih dari yang kalian ceritakan, saya percaya. Selama itu bersumber dari lisan beliau. Inilah yang disebut dengan iman, ma'asyiral muslimin. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan rasio kita. Hanya bisa difahami dengan keyakinan. Dan itu salah satu hikmah di antara sekian banyak hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Termasuk hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, seorang muslim dia hendaknya terus meyakini apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepadanya bahwa itu yang terbaik. Perhatikan, kapan Nabi Muhammad SAW diberi hiburan oleh Allah dalam tanda kutip Isra wal Mi'raj ini? Setelah melalui perjalanan yang panjang. Perjalanan yang di situ banyak kesedihan, di situ banyak tekanan, namun beliau SAW tidak pernah menoleh kepada selain Allah. Beliau tidak pernah menoleh ke belakang mencari perlindungan kepada selain Allah, karena beliau yakin semua yang beliau hadapi itu merupakan sebuah kehidupan yang sudah diatur oleh Allah, dan beliau meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik ketika beliau menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Dan akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tentunya banyak anugerah-anugerah yang sudah didapatkan, tapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang selalu kita baca di dalam surat Al-Insyirah, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ada masalah besar, selalu ada solusi. Ada hal yang sulit, selalu ada kemudahan. Ada ujian, selalu ada jawaban. Itu pasti akan kita hadapi, kita ketahui, kita alami dalam kehidupan ini. Ada ujian, selalu ada jawaban. Ada masalah, selalu ada solusi. Ada kesulitan, selalu ada kemudahan. Asalkan kita yakin kepada Allah. Asalkan kita husnudzan kepada Allah. Tidak mungkin Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim memberikan ujian kepada kita dan tidak ada jawaban dari ujian tersebut. Tidak mungkin. Kita ma'asyiral muslimin, ya, mungkin ada di antara kita sebagai pendidik, ya, sebagai dosen, kalau memberi ujian kepada peserta didik, anak didiknya, kira-kira ketika dosennya memberi ujian, gurunya memberi ujian, sudah dipersiapkan jawabannya apa tidak? Ya. Adakah seorang dosen, guru yang membuat soal tapi nggak ada jawabannya? Ada apa tidak? Nggak ada. Ya. Kalau ada berarti ya dosen dan guru tersebut ya perlu ditinjau ulang. Ya. Tidak mungkin manusia saja ketika memberi ujian tidak tega. Ada ujian nggak ada jawabannya, nggak ada mungkin. Apalagi Tuhannya manusia. Apalagi Allah yang memperkenalkan kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Nabi Muhammad SAW menjalani ujian dan kemudian mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita akan mendapatkan penolong dari Allah, pertolongan dari Allah? Ketika hati tetap melihat Allah, yakin kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ma'asyiral muslimin, kalau dikaitkan dengan peristiwa ujian dan Aamul Huzn, ada poin yang juga harus kita garis bawahi. Di saat Nabi betul-betul mendapatkan tekanan yang luar biasa, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah salat. Maka salat salah satu kunci kita mendapatkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Salat juga menjadi penolong tatkala kita susah. Jadikan sebagai penolong kita tatkala kita susah. Jadikan salat sebagai penolong kita tatkala kita mendapatkan masalah. Dan itu yang dipraktekkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Atau kama qala. Nabi Muhammad SAW jika mendapatkan sesuatu yang beliau rasakan itu berat, sulit, beliau mengerjakan salat. Salat ma'asyiral muslimin. Itulah ibadah yang demi Allah. Ya, saya bersumpah. Dan memang itulah hakikatnya. Jika kita betul-betul mengerjakannya dengan baik, kita betul-betul merasakan kekhusyuan dalam salat kita, dan kita menjadikan salat sebagai penolong, sebagai sarana kita memohon kepada Allah tatkala kita senang maupun susah, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ibadah salat. Itulah satu-satunya ibadah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan tanpa melalui perantara. Tanpa melalui perantara. Sehingga bisa kita katakan salat itu sebagai penopang hidup. Jadikan salat kita sebagai penopang hidup kita. Lihat
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya. Sabar dan salat. Maka kalau kita ada masalah, sabarkan diri kita, tetap optimis bahwa masalah itu ada jalan keluar. Kepada siapa kita menyerahkan masalah kita? Kepada Allah. Bukan kepada medsos. Bukan mengutarakan masalah kepada kawan-kawan kita. Boleh. Beberapa orang kita curhat, kita sampaikan dalam rangka mungkin untuk meminta pendapat. Tapi dicurhatin semuanya, itu hal yang kurang baik. Apalagi kemudian curhat di media sosial. Allahu Akbar. Curhat di halaman Facebook. Curhat di laman-laman medsos. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Di mana Allah? Siapa yang bisa mengangkat masalah kita? Apakah manusia bisa mengangkat masalah kita? Kalla, sekali-kali tidak. Kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, dan itu yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, siapa yang selalu kembali kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan menjadi penolongnya. Maka di dalam peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, ada pelajaran penting. Kita tidak boleh berputus asa. Apapun yang terjadi, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di zaman Nabi. Bertubi-tubi mendapatkan ujian, tapi beliau tidak berputus asa. Beliau masih melihat harapan. Beliau melihat ada kebaikan. Beliau melihat ada kebahagiaan. Yang sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada beliau Isra wal Mi'raj. Dan setelah itu apa yang terjadi? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menguasai kota Mekkah, menaklukkan kota Mekkah, mendapatkan tempat yang istimewa di kota Madinah. Berbagai macam kemenangan, kebahagiaan Allah berikan setelah beliau menjalani berbagai macam proses-proses kehidupan yang di situ banyak sekali ujian-ujian yang beliau terima. Peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, adalah peristiwa yang harus terus kita renungkan. Oleh karena itu, salah satu ilmu, ya, bahkan ya bisa kita katakan sangat ditekankan, mungkin ya wajib kalau kita ingin menjadi orang-orang yang kuat, sabar, dan orang-orang yang optimis. Salah satu ilmu yang harus kita fahami, sirah nabawiyah, sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah nabawiyah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seorang muslim hatinya ini tidak akan bisa lembut dengan fikih dan ilmu-ilmu yang lain sebelum dia mempelajari sirah nabawiyah dan juga kehidupan orang-orang saleh. Yang sangat disayangkan, perjalanan hidup Nabi terasa asing di kalangan umat Islam. Kurang diminati. Padahal di situ banyak berbagai macam pelajaran yang luar biasa. Ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin, para pendengar kajian YDSF di malam hari ini, peristiwa-peristiwa ini tentunya banyak sekali pelajaran. Namun, poin yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjalani kehidupan ini, suka dukanya beliau menjalani dengan tetap ridha kepada Allah, dengan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya Allah memberikan kemenangan. Itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Kalau ada orang yang mengatakan, ya itu kan Nabi Pak. Pak Ustadz itu kan Nabi. Nabi itu kan bla 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 bla. Kalau Anda membaca sejarah, bukan hanya Nabi yang mendapatkan ujian dan dihadapi dengan kesabaran.
para sahabat Rasulullah, bahkan orang-orang saleh sampai zaman ini. Dan terkait dengan Masjidil Aqsa, coba tengok saudara-saudara kita yang saat ini diuji dengan ujian yang begitu berat. Ujian penindasan yang dilakukan oleh Zionis, ujian pembunuhan, bahkan genosida yang dilakukan oleh Zionis. Adakah ujian yang lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan kepada mereka? Tapi kita lihat bagaimana kesabaran mereka, keteguhan mereka. Kalau kita tidak mampu menggambarkan kehidupan Rasulullah, lihatlah orang-orang saleh dalam sekarang. Dan itu terkait dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid di mana Nabi menjadi imam bagi seluruh para nabi. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Di situ kita diarahkan hati kita, pikiran kita juga untuk memuliakan dan saat ini membebaskan Masjidil Aqsa. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak bisa lepas juga dari tahrir, pembebasan kota suci di Palestina. Pembebasan kota suci dan pembebasan Masjidil Aqsa. Ikhwani wa akhwati fillah azzallahu wa iyyakum, mungkin itu sebagai kalimat-kalimat yang bisa saya sampaikan, dan tentunya kalau kita mau membedah hikmah, tentu banyak hikmah. Namun tadi sudah disampaikan oleh saudara kita bahwa kajian ini lebih menitik beratkan pada peristiwa Amul Huzn yang kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah dari Allah, hadiah berupa Isra wal Mi'raj. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kalimat yang saya sampaikan ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk selalu kembali kepada Allah, yakin kepada Allah, dan berjalan di jalan Allah apapun kondisi yang kita alami. Dan kita harus optimis bahwa fa inna ma'al usri yusra. Barakallahu fikum. Saya serahkan kembali kepada saudara Afan, siapa? Muslih, Ustaz. Muslih, Masya Allah. Muslih, Ustadz Muslih. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Isa. Sedikit saya ingin menggarisbawahi, ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu sangat menyedihkan atau sangat menyakitkan. Mulai dari meninggalnya dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi, terus Nabi tetap semangat untuk berdakwah menuju Taif, ternyata di Taif diserang, ditolak habis-habisan. Ternyata buai dari itu Allah memberi hadiah, yaitu Isra Mi'raj. Dan ketika Allah memberi hadiah Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan oleh-oleh juga, yaitu sholat. Jadi kita ketika bersedih, ketika kita, kalau bahasa sekarang, galau, itu ternyata tidak layaknya, tidak selayaknya kita menceritakan kegalauan kita, kesedihan kita di sosial media. Nabi memberikan oleh-oleh, yaitu ketika kita bersedih, ketika kita galau, layaknya kita curhat melalui sholat. Sedikit itu mungkin yang sedikit saya garis bawahi. Monggo Bapak Ibu yang terhormat, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan atau mengetik di kolom komentar. Monggo dipersilakan. Ramadan bertabur kebaikan. Segerakan berbagi agar berkahnya menghampiri.
Monggo, Bapak, Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sedikit sharing kepada Ustadz Isa, bisa dipersilakan berangkat tangan atau bisa mengetik di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Mas Muslih, suara saya jelas ya? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya ini tidak ada pertanyaan, ya. Mungkin sudah eh, mau istirahat semua ini. Mungkin sepertinya seperti itu Ustadz. Ya. Apalagi hujan-hujan, Masya Allah. Ya, Sebenarnya suasananya syahdu Ustadz untuk belajar itu. oh iya, hujan bisa sahdu karena sahdunya sampai ngantuk itu. Oh ini Ustadz, ada yang berangkat tangan untuk mungkin mau menanyakan, silakan Ibu Rohmatul, Kak Rohmah, dipersilakan, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, eh, Ustadz. Saya izin bertanya mengenai ibadah sholat yang tadi merupakan ibadah wajib dan tanpa perantara, bahwasanya manusia itu merupakan penopang hidupnya itu berasal dari sholat. Kemudian eh, kita meminta pertolongan juga melalui sholat. Yang tadi ada hadis bahwa wasta'inu bisabri wassalah, bahwa kita itu harus menghadapi masalah hidup dengan sabar dan sholat. Namun apabila semasa hidup manusia itu naudzubillah lalai seperti itu dengan sholatnya, apakah bisa keturunannya itu melaksanakan suatu ganti kayak gitu untuk semasa hidup kedua orang tuanya yang tidak sholat? Padahal ini tuh merupakan ibadah wajib dan itu tuh sempat saya itu bingung apakah itu diperbolehkan atau tidak. Sedangkan ini tuh wajib tanpa perantara dan hanya langsung boleh dilakukan oleh setiap individu manusia. Bagaimana Ustadz tentang hal itu? Terima kasih Ustadz. Ya, terima Jazakallah kasih. khairan kasir. Ya, terima kasih Mbak Rohmah. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Apakah boleh kira-kira kita mengganti sholat orang tua kita? Iya, yang pertama tadi saya ingin mengoreksi wasta'inu bis-sabri was-salah itu firman Allah bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah. Astagfirullah. Baik Ustadz. Iya. Kemudian apakah sholat bisa kita gantikan, sholat orang lain yang meninggalkan sholat bisa kita gantikan? Maka jawabannya tidak bisa kita gantikan. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, yang menggantikan adalah orang tersebut jika masih hidup. Yang disebut dengan istilah mengqadha. Ya, dia harus mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Namun kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita, tugas kita, apalagi itu orang tua kita adalah mendoakan. Mendoakan, memohon kepada Allah ampunan bagi mereka berdua. Memohon kepada Allah agar mereka diberi rahmat, diampuni dosa-dosanya. Dan kita juga bisa melakukan upaya-upaya yang sifatnya memberikan pahala kepada mereka seperti sedekah. Bersedekahlah atas nama mereka. Berbuat baiklah atas nama mereka. Insya Allah pahalanya sampai sebagaimana madhab jumhur ulama. Jadi kalau kita menggantikan, tidak bisa. Tapi yang kita lakukan adalah mendoakan, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang kita kirimkan pahalanya kepada mereka, terutama sedekah. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita atau kerabat kita yang meninggalkan salat dan mereka sudah meninggal dunia. Salat ini, ma'asyiral muslimin, saya ingin menambahkan, merupakan kewajiban yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Perhatikan, salat ini adalah ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah.
Sebelum ditanya yang lain, perkara sholat akan ditanya oleh Allah. Maka jadikan sholat itu aktivitas yang paling utama dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Dalam seluruh aktivitas, tidak boleh ada yang mengalahkan aktivitas sholat. Kalau kita ingin hidup bahagia, tenang, kuat iman, jadikan sholat sebagai ibadah yang kita prioritaskan. Jangan sampai sholat kita jadikan sebagai ibadah yang tidak kita prioritaskan. Ya, apalagi sholat dijadikan ibadah yang kita kerjakan di sisa-sisa waktu. Bekerja, menghabiskan waktu untuk pekerjaannya, sudah tinggal sedikit waktu sholat, baru sholat. Ya, kalau seperti ini kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi seperti itu, doakan orang-orang yang meninggalkan sholat, kalau mereka sudah meninggal dunia dan berbuat baiklah, untuk mereka mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Kak Rohmatul Umaroh? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau memberi feedback ke Ustadz Isa? Jazakallah khairan Ustaz. Untuk mengkodok sholat Ustaz, untuk yang masih hidup mengkodok sholat perhitungannya sesuai dengan umur dikalikan dengan 5 waktu misalkan, karena kan ada keraguan ya dalam diri kayak yang bolong itu yang mana, dan dikalikan tahun atau bagaimana Ustaz perhitungan yang benar, bagaimana Ustaz jika yang masih hidup itu meninggalkan sholat. Iya Ustadz. Cara mengkodok. Iya, ya. Nggih, Nggih. Orang yang meninggalkan sholat itu dia wajib mengqadha, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Bagaimana dengan orang yang dia lupa berapa kali sholat atau berapa sholat yang dia tinggalkan, maka menggunakan pendekatan ghalabatul dzan, yakni prasangka, ya, kira-kira berapa kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi diperkirakan saja berapa kali kita meninggalkan sholat 5 waktu, ya dihitung-hitung, dihitung-hitung. Intinya kita berupaya untuk mencari tahu, ya, untuk mencari tahu, untuk mencari tahu jumlah sholat yang kita tinggalkan. Kalau tidak tahu secara pasti, ya dengan ghalabatul dzan, dengan dugaan kuat atau dugaan yang lebih mendekati keyakinan. Jadi seperti itu. Dan insya Allah kalau kita sudah punya tekad, niat, lalu kita mengqadha sholat kita, insya Allah Allah Maha tahu keinginan kita untuk memperbaiki diri, keinginan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Kak? Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah cukup. Wa Bismillah. iyyakum. Mohon maaf Ustadz, ini ada yang tanya di kolom komentar. Saya bacakan Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Ketika ada orang yang kita ajak untuk sholat, tetapi dalihnya nggak apa-apa, nggak sholat, asal baik, dan semacamnya. Itu bagaimana ya Ustadz untuk kita mengingatkan, tetapi mengingatkannya dengan yang baik, agar mereka tidak tersinggung. Apalagi kalau itu keluarga dekat kita. Jadi mereka hanya berbuat baik kepada sesama, tetapi tidak mau sholat. Karena banyak melihat orang yang sholat tetapi jelek perilakunya. Bagaimana Ustadz? Iya. Jadi yang pertama tadi saya mendengar tadi bagaimana caranya memberi nasihat yang baik dan tidak menyinggung. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Nasihat itu harus dengan cara yang baik dan jangan menyinggung. Ya. Jadi kita harus memberikan nasihat, dan nasihat itu nasihat yang baik, nasihat yang bisa menggugah jiwanya,
tanpa apa namanya membuat dirinya marah dan eh, menyinggung. Orang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting baik, sebetulnya itu pernyataan yang keliru. Kita sampaikan, ya, baik itu definisinya apa? Baik itu ketika kita taat kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Baik itu ketika kita patuh kepada Allah yang menciptakan kita. Dan kita itu dianggap baik kalau kita betul-betul menjalankan perintah Allah. Apakah kita layak disebut orang baik, diberi nikmat, diberi anugerah, tapi nggak mau patuh? Ya, tanyakan dulu. Saya mau tanya, sholat itu perintah Tuhan apa bukan? Sholat itu perintah Tuhan kita. Tuhan yang memberi Anda makan, memberi Anda minum, Tuhan yang memberi Anda nafas 24 jam. Dan sholat itu perintahnya Allah. Banyak ayat, banyak hadis. Lalu Anda nggak mau taat, lalu Anda mengklaim diri Anda baik. Ya, itu nggak baik ya. Kita bilang gitu aja. Ya. Jadi kebaikan di dalam Islam itu adalah cirinya orang yang baik itu orang yang patuh, patuh kepada Allah. Baik kepatuhan itu dia wujudkan dalam ibadah-ibadah mahdoh dan atau kepatuhan itu dalam ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Karena di dalam Islam ada ibadah yang menyambung hubungan kita dengan Allah, ya. Silah hubungan itu hanya dengan Allah, tidak terkait dengan hamba-hamba Allah. Ada ibadah yang terkait dengan hamba-hamba Allah. Ibadah yang terkait dengan hamba Allah itu seperti sedekah, infak, kita berbuat baik, menolong, menyantuni, ya. Dua-duanya harus jalan agar kita disebut orang baik. Ya, jadi kita tidak bisa disebut orang baik kalau melanggar. Anda eh, sekolah, kita sekolah, diberi tugas, tidak dikerjakan. Kira-kira kita disebut orang yang baik apa tidak? Murid yang baik apa tidak? Ya. Sekalipun Anda baik sama tahu kawan Anda, teman eh, teman kelas Anda baik, tapi Anda tidak mau mengerjakan tugasnya dosen umpamanya. Anda dikatakan mahasiswa yang baik, ya enggak. Ya. Jadi kebaikan itu jangan difahami secara parsial. Maka kita harus memahamkan saudara-saudara kita, kebaikan itu tatkala kita betul-betul mensyukuri nikmat sang pemberi nikmat. Bagaimana cara kita mensyukuri? Kita mengikuti aturannya, mengikuti perintahnya. Tidak membangkang. Itu namanya kita orang yang tahu berterima kasih. Ingat anak, ingat bisa kita ajak bicara melalui pendekatan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan Anda diciptakan, Tuhan Anda siapa? Kemudian siapa yang menyuruh Anda untuk sholat? Ya. Jadi seperti itu. Kemudian alasan bahwa orang yang sholat juga melakukan keburukan itu bukan alasan kita untuk meninggalkan sholat. Ya. Jangankan orang yang sholat, orang yang mengaku beriman pun banyak yang tidak baik. Apakah kemudian kita boleh tidak beriman? Ya. Jadi seperti itu bukan alasan. Kalau ada orang sholat perilakunya tidak baik, berarti sholatnya belum baik. Ya, sholatnya belum baik. Itu seperti alasan sebagian orang, nggak perlu ngaji, orang yang ngaji saja akhlaknya nggak baik kok. Ya, itu alasan saja, alasan memang dia tidak mau ngaji. Maka kita katakan bahwa orang yang berperilaku buruk itu tidak boleh menjadi alasan buat kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya sampaikan bahwa, ingatkan bahwa baik itu bukan hanya kita bersikap baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, baik itu tatkala kita mentaati Tuhan kita, mentaati Allah. Ya. Sampean dikasih tugas oleh dosen atau oleh orang tua umpamanya, tapi tidak dikerjakan, selalu ditinggalkan, tidak layak. Walaupun Anda baik dengan teman-teman Anda,
Anda tidak layak mendapatkan predikat anak yang baik, anak yang berbakti. Wong suka ninggalin perintah orang tuanya. Demikian pula kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat ini perintah Allah yang teragung, perintah Allah yang paling diwajibkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Isa. Ustadz, ini ada 3 pertanyaan dari 3 orang, mungkin saya rangkum saja Ustadz ya. Intinya pertanyaannya yang pertama tentang mengganti sholat. Mungkin tadi Ustadz Isa sudah menjelaskan mengenai tata cara mengganti atau menghitung terkait mengkodok sholat. Cuma ada pertanyaan lagi, apakah ketika kita mengkodok sholat itu harus sesuai dengan waktunya? Semisal jika meninggalkan sholat isya karena ketiduran, apakah harus mengkodoknya itu di waktu isya di hari berikutnya? Karena dia baru bangun di waktu subuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau orang tua kita non-Islam? Apakah ada amalan pengganti yang senilai dengan sholat? Begitu, Ustaz. Kalau kita meninggalkan sholat karena ketiduran tadi disampaikan, kapan kita mengkodoknya? Kita mengkodoknya tatkala kita bangun. Tidak menunggu waktu sholat di hari berikutnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man nasiya salat au nama anha." Siapa yang terlupa atau tertidur dari mengerjakan ibadah sholat, maka mengkodoknya di saat dia bangun atau mengingatnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketinggalan sholat subuh, bangunnya kesiangan, segera kerjakan sholat subuh. Jangan ditunggu subuh berikutnya. Ya, apalagi kalau subuh berikutnya kesiangan lagi. Kesiangan lagi, ya itu namanya tidak niat mengerjakan sholat. Ya. Jadi memang kita terkadang memang ketiduran, ya hal-hal seperti itu terjadi, maka segera kerjakan ibadah sholat itu. Kemudian terkait dengan orang tua yang meninggal dalam keadaan, meninggal atau masih hidup. Masih hidup, Ustaz. Jadi Iya, orang tuanya itu non-Islam. iya, orang tua yang masih hidup, ya, maka tugas kita adalah mendakwai dan berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah. Ya. Karena salah satu syarat diterimanya amal saleh itu jika yang melakukan amal itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua kita yang belum memeluk agama Allah, belum berislam, mari kita ajak, ya, kita ajak dan terus kita doakan. Doakan. Dan tunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya, sopan, yang sikap yang sopan kepada orang tua kita, dan ingat sekali lagi perbanyak doa kepada Allah. Sujud minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Di malam hari bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena hadiah terbesar itu adalah hidayah. Ya. Kita usahakan sekuat tenaga kita bagaimana hidayah ini betul-betul bisa masuk ke dalam kalbu orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, nanya masalah eh, orang tua mohon yang maaf. sudah meninggal dunia, terus menempati 3 tahun. Tapi kalau yang bapak itu nggak pernah sholat, terus kita menasihati, tapi kita yang dilawan itu gimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Kak Surya Alvan ya tadi ya? Oh, siapa? Surya? Oh, Surya Afan ya. Jadi pertanyaannya tadi kalau udah meninggal selama 3 tahun, Mas ya? Ya, Bapak.
Mohon maaf, Pak Surya, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Kalau orang tua ibu meninggal, Ya. terus sudah memasuki 3 tahun, sedangkan yang bapak statusnya nikah lagi, dan yang dinikahi itu kakaknya ibu, tapi beliau juga Islam. Terus kita pada saat Idul Fitri ataupun Ramadan, kita ke sana, kita niat puasa sampai 30 hari, kita sholat, kita qiyamul lail, kita bertadarus, khataman Quran di masjid. Tapi beliau kok di rumah, terus kita nasihati, lo ya kok nggak sholat, lo kono lo budal lo dewe, gak usah ngurusi. Kalau kayak gitu gimana Ustadz? Ya. Beliau ini agak apa namanya sifatnya itu hatinya agak kurang sreg, istilahnya keras. Ya. Ya. Padahal nasihatinya baik-baik, tapi kok Ya. sampai dibentak-bentak kayak gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Kita sebagai seorang anak ya, kalau melihat orang tua seperti itu, apa yang harus dilakukan tetap dinasihati. Ya, mungkin menasihati juga melihat waktu, melihat tempat, ya kita perlu memilih waktu dan tempat yang tepat dan terus disampaikan nasihat dengan baik, tidak perlu dibantah. Tidak perlu disikapi dengan keras. Ya sampaikan aja bahwa sholat ini Pak kewajiban. Ayah ini sholat kewajiban. Sholat ini bla bla bla. Seandainya dibantah tidak apa-apa. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau orang tua kita meninggal dunia. Dakwah itu tidak boleh terputus. Lihat dakwah baginda Muhammad SAW, beliau terus berdakwah. Sampai akhir hayatnya paman beliau, beliau terus menyampaikan dakwah, mengajak untuk berislam. Ya. Demikian pula kita juga belajar bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah, berapa usia dakwanya? 950 tahun. Usia dakwah bukan usia orangnya. Usia dakwah itu berarti beliau berdakwah itu 950 tahun. Artinya apa? Terus berdakwah itu tidak boleh berhenti. Kita terus dan seperti tadi yang saya sampaikan, jangan lupa mendoakan. Ya, mendoakan. Doa itu salah satu senjata yang bisa kita pakai untuk memenuhi keinginan kita. Kita ingin orang tua kita dapat hidayah, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada ayahku. Ya Allah, jadikan ayahku sebagai seorang muslim yang baik, yang mau mengerjakan sholat. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan respon tadi sebetulnya ada kaitannya Pak dengan peristiwa yang kita bicarakan di malam hari ini. Ya, Nabi itu direspon dengan penolakan, bahkan dilempari batu. Ya, kita ambil hikmahnya apa? Kita ditolak oleh orang tua kita, dikata-katain, ya itu wajar. Nabi saja utusannya Allah dikata-katain, ditolak, bahkan dilempar batu, diusir. Apalagi kita yang bukan Rasulullah. Ya. Jadi kita bisa melihat menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita. Jadi kalau kita membaca sejarahnya Nabi, sejarahnya para sahabat, wah berarti saya belum ada apa-apanya. Jadi tetap sabar, ini ujian, salah satu ujian, tetap sabar, tetap dijaga kesantunannya, kesopanannya, terus didakwai dan jangan lupa terus mendoakan. Ya, mudah-mudahan Allah membuka hati orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih disampaikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita menanamkan kepada anak-anak kita terkait tentang sholat. Terus yang kedua, bagaimana jika di kantor kita itu menunggu jamaah tapi tak kunjung ada teman. Akhirnya kita sholat sendirian, baru membaca doa iftitah
ternyata ada teman ikhwan datang. Apakah sebaiknya kita membatalkan sholat yang sedang dikerjakan untuk sholat berjamaah bareng teman ikhwan atau kita melanjutkan sholat kita? Bagaimana, Ustaz? Yang pertama, secara umum ya, mengajarkan anak sholat itu, ya, entah secara umum, yang pertama kita fahamkan tentang pentingnya sholat. Kita sampaikan pentingnya sholat dengan cara-cara yang menarik bagi anak-anak kita. Jika anak kita masih berusia ya balita, masih berusia ya masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mungkin dengan cara-cara kisah, dengan menceritakan, dengan mengajak mereka, dengan memberi contoh, ya memberi contoh. Kemudian kalau anak-anak kita sudah sedikit dewasa, mereka sudah mulai berpikir, mari kita ajak mereka diskusi. Ya, kita ingatkan tentang tujuan penciptaan, kemudian kita sampaikan tentang perkara atau kewajiban sholat ini kepada mereka. Terus sholat ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, yang kehidupan kita ada di tangan Allah. Ya, kita ajak bicara dengan cara-cara yang baik. Seperti itu. Dan selalu doa. Ya, doa. Jadi berikan contoh, doakan, ajak dialog, ajak bicara, ya, sesuai dengan kemampuan penalaran mereka, usia mereka, orang tua terus mengajak mereka dan terus mendoakan mereka. Doakan anak-anak kita. Di antaranya ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya. Doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah salat. Kata Allah, Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam surat Ibrahim ayat ke-40, ya. Itu di antara doa yang perlu kita baca, Pak. Doa yang kita harus baca untuk kebaikan anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doaku. Surat Ibrahim ayat ke-40. Doakan. Ya, doakan, nasihati, kemudian kita beri contoh yang baik. Seperti itu. Ya. Dan termasuk dalam memberi nasihat, kita juga ingatkan dampak buruk dari meninggalkan sholat. Karena motivasi itu penting, Mbak. Penyampaian fadilah dan peringatan itu penting. Karena orang akan tergerak ketika mengetahui ada fadilah. Dan orang akan merasa takut ketika mengetahui ada dampak buruk. Itu bisa kita jadikan pendekatan dalam menyampaikan perkara salat ini kepada anak-anak kita, tentunya sesuai dengan usia mereka. Ya. Dia disebut dengan metode targhib wa tarhib. Targhib itu memberi motivasi, ya, menunjukkan keutamaan-keutamaan sehingga dia termotivasi. Dan ada tarhib. Tarhib itu menyampaikan dampak-dampak buruk. Ya, apa bahaya ketika anakku, Anda tidak sholat dan seterusnya. Ya. Wallah alam bisawab. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, Bagaimana ketika kita sholat di kantor, kita menunggu jamaah tetapi tidak dimulai-mulai. Akhirnya kita sholat sendirian, baru membaca doa iftitah, ada teman ikhwan datang. Apakah sebaiknya kita membatalkan sholat yang sedang dikerjakan atau sholat berjamaah bareng teman ikhwan tadi, atau kita lanjutkan sholat kita, Ustaz? iya itu seharusnya bukan kita membatalkan, tapi ikhwan yang datang itu mengikuti kita, ya, mengikuti kita. Seharusnya seperti itu. Jadi karena membatalkan sholat itu sesuatu yang dilarang, kecuali memang dalam kondisi yang memang ada ada alasan syar'inya. Ya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, jangan kita la tubtilu a'malakum. Ya, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Di dalam surat Muhammad, Allah Azza wa Jalla berfirman, la tubtilu a'malakum.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Surat Muhammad ayat 33. Jadi ayat ini larangan kita untuk membatalkan amal kita, di antaranya mana? Membatalkan amal kita selama tidak ada udhur syar'i. Ya, afwan, mungkin yang di Afwan Ustaz, tadi semisal yang menunggu itu ahwat, Ustaz. Bagaimana? Kalau yang menunggu sholat tadi perempuan, dia sholat sendirian, dia menunggu jamaah tapi tidak dimulai-mulai, terus ada teman laki-laki datang. Apakah kita tetap melanjutkan atau kita batalkan berjamaah dengan teman laki-laki kita, Ustaz? Ya, lanjutkan. Oh, Ya, lanjutkan. Jadi dalam kasus apalagi wanita, ya, dia tidak perlu membatalkan kemudian sholat dengan laki-laki teman kantornya, ya, iya, lanjutkan. Nah, wallahu alam bissawab. Terima kasih disampaikan Ustaz. Sebenarnya kita menaruh Ustaz, ketika kita membahas Isra Mi'raj, maka sebenarnya kita di lapangan atau teman-teman pendengar jamaah semuanya itu mempunyai problem sendiri-sendiri. Mungkin karena waktu yang terbatas sehingga kita tidak bisa mengakomodir seluruh pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semuanya. Tapi kita tetap membuka layanan. Jadi Yayasan Dana Sosial Al-Falah membuka layanan konsultasi apapun berkaitan dengan agama atau zakat atau waris, bisa mengikuti atau menghubungi akun media sosial kami di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya, atau bisa menghubungi di nomor call center kami yaitu 0811 374 566. Ujung kajian pada malam hari ini yaitu doa oleh Ustadz Isa. Sebelum kita panjatkan sesuai apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Isa, bahwasanya ketika kita membahas Isra Mi'raj maka tidak lepas dengan yang namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di bumi Palestina. Kita sekali lagi tidak pernah bosan-bosannya mengajak seluruh saudara-saudara seiman seislam untuk bisa berkontribusi secara nyata, bisa menitipkan donasinya ataupun partisipasinya melalui Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Apalagi insya Allah Ustadz, tim kami di bulan Februari besok akan berangkat langsung ke Palestina. Dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Amin. saya mohon menyampaikan Ustadz, minta tolong nanti didoakan juga untuk teman-teman kita yang akan berangkat, semoga dimudahkan, serta saudara-saudara kita di Palestina. Kepada Ustadz Isa, mohon dipimpin doa penutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل لنا مقاصدنا. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل لنا مقاصدنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يسر أمور المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kajian pada malam hari ini telah kita laksanakan. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari kajian pada malam hari ini. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Ustadz Isa Soleh Kudus selaku Dewan Syariah Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon izin undur diri. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.